Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa Prodi PAI semester 5B yang saya banggakan, terima kasih atas pemaparan materi hari ini tentang Bank ASI dan Bank Sperma yang telah disampaikan oleh kelompoknya Teh Lika Awaliyah, Kang Manarul Hidayat, dan Kang Khezan Fikri. Diskusinya juga bagus, hangat. Hanya ada beberapa hal yang hendak saya tambahkan mengenai materi ini, yakni tentang hukum persusuannya. Jadi hukum persusuan yang dalam bahasa Arab disebut radha'ah dalam fikih ini menjadi grand teori atau teori besar, menjadi payung teori bagi Bank ASI, bagi penentuan hukum Bank ASI. Di sini di slide ini saya mencantumkan 4 pendapat Imam Mazhab mengenai hukum persusuan, hukum radha'ah. Ini nanti akan langsung turun, ada derivasinya, ada hukum turunannya berupa hukum Bank ASI. Nah, Imam Syafi'i menyatakan bahwa radha'ah itu yang menentukan kemahraman itu kriterianya adalah 5 kali kenyang. Jadi 5 kali kenyang menyusu, bukan 5 kali sedotan, bukan 5 kali kenyotan si bayi menetek ke yang punya ASI, tapi 5 kali kenyang. Kemudian kriterianya harus menetek, yakni mulut bayi harus menempel pada payudara yang mempunyai ASI. Itu baru menyebabkan mahram sepersusuan. Dan yang ketiga kriterianya, persusuan bisa menyebabkan kemahraman jika bayi yang menyusu itu berusia 2 tahun. Tadi ini sudah disampaikan tentang usia ini ada di makalah materi. Jadi kalau bayinya berusia lebih dari 2 tahun, walaupun menetek lebih dari 5 kali kenyang, itu tidak menyebabkan mahram karena persusuan. Nah, pendapat Imam Syafi'i ini jika diterapkan di sebuah negara yang hendak mendirikan Bank ASI, maka bagi negara tersebut, bagi negara yang akan menyelenggarakan Bank ASI tersebut, itu tidak akan menjadikan timbul adanya kekhawatiran akan menimbulkan mahram. Karena dalam Bank ASI itu tentunya bayi yang mengambil ASI dari Bank ASI itu tidak memenuhi kriteria yang kedua, yakni harus menetek. Karena pasti bayi yang mengambil ASI dari Bank ASI di negara yang menganut mazhab Imam Syafi'i itu kan minumnya bisa dari dot, bisa dari gelas, tidak langsung menetek ke orang yang mempunyai ASI, ke orang yang mendonorkan ASI. Jadi di negara yang mayoritas umat Islamnya bermazhab Syafi'i, itu tidak akan timbul kekhawatiran akan adanya timbul kemahraman antara bayi yang mengkonsumsi ASI dari Bank ASI dengan pemilik ASI tersebut. Karena kriteria yang kedua yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, yakni harus menetek, itu tidak akan terpenuhi kalau dari Bank ASI. Kecuali kalau dari individu bisa menetek. Tapi kalau ini dari Bank ASI itu tidak. Kriteria harus menetek langsung itu tidak akan terpenuhi. Makanya tidak akan timbul kemahraman. Yang kedua, Imam Maliki dan Ahmad berpendapat bahwa
persusuan yang menimbulkan kemahraman adalah satu kali kenyang. Jadi bayi menetek kepada yang punya ASI satu kali kenyang. Bukan satu kali sedotan, tapi satu kali kenyang. Nah, caranya kalau Imam Syafi'i mensyaratkan harus menetek, menempel antara mulut bayi dengan payudara si pemilik ASI, maka Imam Maliki dan Ahmad itu tidak mensyaratkan harus menetek, tapi apapun caranya. Mau menetek langsung ataupun mau melalui alat, itu tetap menimbulkan kemahraman. Dan batas kriteria bayi yang menetek, yang mengkonsumsinya adalah 2 tahun. Ini sama dengan Imam Syafi'i. Nah, ini beda dengan yang atas. Bagi negara yang mayoritas umat Islamnya menganut mazhab fikih Imam Maliki dan Imam Ahmad, tentunya pendirian Bank ASI itu harus mempertimbangkan aspek akibat berupa timbulnya kemahraman. Karena walaupun tidak menetek langsung ke payudara, Imam Maliki dan Ahmad berpendapat misalnya meneteknya melalui dot atau sedotan misalnya, tetap itu bisa menimbulkan kemahraman. Makanya ini berdampak pada, ini juga ada di makalah tadi, harus ada pengaturan yang ketat mengenai Bank ASI. Pendonornya harus sangat jelas, dan juga yang mengambil bank ASI-nya juga harus, jelas. Datanya harus sangat rinci. Ini dalam rangka mencegah biasnya atau kaburnya sirkulasi ASI. Karena itu tadi, ASI dalam pandangan Imam Maliki dan Ahmad walaupun tanpa menetek langsung itu bisa menimbulkan kemahraman. Berikutnya, Imam Hanafi berpendapat bahwa radha'ah yang menimbulkan hukum kemahraman adalah satu kali kenyang. Ini sama dengan yang atas, apapun caranya, dan juga usia bayinya 2 tahun. Ini mirip sekali dengan Imam Maliki dan Imam Ahmad di atas. Sementara mazhab Jahiri berpendapat bahwa yang menimbulkan kemahraman itu adalah 3 kali kenyang. 3 kali kenyang dan usianya 2 tahun, tidak mensyaratkan cara mengkonsumsi ASI-nya, apakah menetek atau melalui alat lagi, itu tidak disyaratkan oleh mazhab Jahiri. Mazhab Jahiri itu adalah sebuah mazhab dalam fikih Islam yang senantiasa menetapkan hukum berdasarkan teks yang tampak, yang zahir, apa adanya, teks yang apa adanya. Itu mazhab Jahiri. Jadi pendapat dari 4 imam mazhab ini itu bisa dijadikan payung atau grand teori besar untuk menentukan bagaimana hukum Bank ASI yang bisa menimbulkan kemahraman, hukum Bank ASI yang tidak menimbulkan kemahraman. Khususnya yang nomor 2 itu, nomor 3 itu harus ketat pengaturan sirkulasi ASI-nya. Jangan sampai kabur, jangan sampai bias. Nah, berikutnya yang hendak saya sampaikan, ini tidak kalah pentingnya, ini pendapat Abdullah Nasiulwan dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad fil Islam, yang diterjemahkan menjadi pendidikan anak dalam Islam. Ini sudah banyak terjemahannya dan juga banyak dijadikan objek penelitian oleh para mahasiswa di Institut Agama Islam Darussalam. Dia menyatakan
dalam bukunya tersebut, wa hal yurja li atfalin kamalun idza tad'u sudyan naqisat. Yang artinya, apakah kesempurnaan dapat diharapkan dari sang anak jika ia menyusu kepada seorang ibu yang jelek tingkah lakunya? Nah, syair yang ditulis oleh Abdullah Nasir Ulwan ini menyatakan bahwa persusuan itu menentukan kepribadian bayi, kepribadian anak. Jika seorang anak menetes menyusu pada ibu yang jelek tingkah lakunya, maka jangan diharapkan bahwa bayi tersebut kelak akan mempunyai perilaku yang mulia, karena ia meneteknya saja sumbernya adalah dari ibu yang jelek perilakunya. Artinya apa? Bagi umat Islam, data mengenai pendonor ASI itu sangat penting, bukan hanya data mengenai kesehatan fisiknya, tetapi juga data mengenai kepribadiannya. Karena ternyata menurut para pakar pendidikan Islam, termasuk yang saya tuliskan di sini, Abdullah Nasir Ulwan menyatakan bahwa perilaku anak, kepribadian anak, baik buruknya itu tergantung pada si pemberi ASI. Kalau baik buruknya kesehatan itu sudah jelas. Anak yang menetes kepada ibu yang tidak sehat itu jelas akan terbawa menjadi terganggu kesehatannya. Jadi selain dampak bagi jasmani, juga ada dampak bagi jiwa bayi yang mengkonsumsi ASI. Makanya pengambilan ASI dari bank ASI itu harus betul-betul selektif. Tidak boleh ada longgar sedikit pun, harus selektif. Datanya harus sangat lengkap. Data pendonornya harus sangat lengkap.